Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya wa nifaq wa fatna min kulli su'. Amma ba'd. Jamaah masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan iman, Islam, keistiqomahan, melakukan ibadah, melakukan taklim. Ini patut kita syukuri. Semoga perkara ini adalah perkara yang terus, yang istiqomah, yang mudawamah, hingga kita dipun-pundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita patur bareng-bareng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, tabi'in, lan tiang-tiang ingkang derek petitahipun ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah.
Kalau kemarin kita membahas mengenai fadilah kelebihan surat Al-Baqarah. Pada kelebihan surat Al-Baqarah di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dicatatkan An-Nawas bin Syam'an radhiyallahu an mengatakan, saya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqil Quran yaumal qiyamah wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi taktubuhum suratul Baqarah wa ahli Imran." Nah, ini yang artinya dari hadis ini, kelak di hari kiamat akan dihadapkan Al-Quran dan ahlinya. Al-Quran kalih ahli pun ikut dihadapkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ahli Al-Quran itu ya orang-orang yang baca Al-Quran, memperdalam Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan kehidupannya dengan Al-Quran. Itu adalah Ahlul Quran. Meskipun dereng hafid, misalnya pun motornya. Karena Ahlul Quran itu ada penjelasan yang lainnya. Mungkin bisa jadi hafid Quran, bisa jadi yang enggak hafal Al-Quran secara keseluruhan, tetapi mengamalkan isi-isi Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan pemahaman para salafus shalih, para sahabat, tabi'in menika, generasi-generasi yang terbaik. Dan itu nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan ini nanti wonten pemimpinnya, didahului atau dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Pramila surat Al-Baqarah, surat Ali Imran niku dados pemimpin mangke ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan orang-orang ahli Quran. Itu dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi memang Allah nanti akan mewujudkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu pada hari kiamat dan pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan contoh kedua surat itu bagaikan awan dan naungan payung. Awan menaungi orang-orang yang menghidup-hidupkannya, membacanya, mengamalkannya, ahli-ahlinya. Ini ibaratnya bagaikan awan dan naungan payung atau serombongan burung yang berbaris untuk membela dan mempertahankan orang-orang yang mengamalkannya. Ini luar biasanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Akan membela kita, orang-orang yang mengamalkannya, mempertahankan orang-orang yang mengamalkannya, mempertahankan dari azab Allah, dilindungi. Tentu ini semua adalah atas izin Allah, bukan semata-mata langsung begitu, bukan. Rasulullah pun juga memberikan syafaat itu juga atas izin Allah.
Pramila ketika kita meminta syafaat pertolongan di nuwune dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bisa memberikan manfaat syafaat atau pertolongan nanti itu juga karena diizini oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang butuh pertolongan pada saat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir dari kitab tafsir Ibnu Katsir tentang fadilah, kelebihan dari surat Al-Baqarah. Nanti suatu saat seperti itu akan memimpin yang mengamalkannya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun inggih menika awal dari surat Al-Baqarah inggih menika Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Niki ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf lepas yang tercantum dalam permulaan surat. Perbedaan pendapatannya yang pertama, mengembalikan tafsirnya kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dibalik niki mawon dumateng Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ayat mutasabih, bukan muhkamat. Kalau muhkamat itu kan jelas. Kalau mutasabih itu perlu penakwilan, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini mengembalikan tafsirnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pendapat para sahabat ulama. Kemudian yang kedua, nama surat atau sebagian dari nama Allah yang diletakkan dalam permulaan surat. Pendapatnya demikian. Nama Allah yang diletakkan di permulaan surat. Tiap huruf menunjukkan nama Allah. Alif Allah, Lam Latif, Mim Majid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Alif Lam Mim termasuk Ismullahil A'dzam. Nih, nama Allah yang terbesar atau teragung. Kalau azim itu kan agung saja, tapi a'dzam itu berarti paling agung. Ismullahil A'dzam artosipun inggih menika nama Allah yang agung, yang teragung atau yang agung. Istilah ini merujuk pada nama-nama Allah yang paling agung, yang ketika digunakan di dalam doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung, insya Allah pasti akan dikabulkan doa kita. Beberapa nama Allah yang diyakini termasuk dalam Ismul A'dzam ini adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Itu hidup dan terus mengurusi makhluk itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Secara makna harfiah ini itu adalah nama Allah yang agung. Kalau makna istilah, nama-nama Allah yang paling agung dan mulia yang biasa dilantunkan di dalam doa. Fungsinya digunakan untuk memohon dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan keyakinan bahwa doa akan lebih cepat dikabulkan saat menggunakan nama-nama ini. Diawali dengan nama-nama ini, insya Allah doa itu akan cepat dikabulkan. Kedah yakin mengatakan. Kuncinya dongo itu kan yakin. Allah pasti akan mengabulkannya. Jangan sampai kita ragu-ragu di dalam berdoa, karena kita itu berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, berdoa pada Zat yang Maha Tahu permasalahan kita, berdoa kepada Zat yang selalu mengabulkan kepada orang-orang yang ikhlas di dalam doanya, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituju. Contoh lafal yang termasuk Ismul A'zam niki wau. Al-Hayyu Al-Qayyum yang Maha Hidup dan Maha Mengatur seluruh alam. Iku salah setunggalipun, contohipun makaten. Nah, pendapat lintunipun ada yang berpendapat tujuan huruf-huruf lepas itu menunjukkan ijazul Quran, kelebihan mukjizat Al-Quran. Meskipun Al-Quran tersusun dari huruf kalimat yang biasa dipergunakan oleh makhluk, tetapi makhluk takkan sanggup menyusun, membuat seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyusun atau membuat seperti Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran. Memang Al-Quran mukjizat. Namanya mukjizat itu kan mesti mengalahkan yang lain. Kalau masa Rasulullah itu adalah sastranya yang paling tinggi. Ahli sastra biasa tampil, biasa lomba, kemudian yang terbaik itulah yang diakui oleh orang-orang Arab dan dijadikan sebagai rujukan. Tetapi ketika datang Al-Quran, ahli sastra yang hebat-hebat itu podo gumun kabeh. Lah iki lho duduk duduk ucapan manusia, duduk buatan manusia. Mereka itu gumun sekali, heran sekali. Bahkan keheranan mereka, orang-orang kafir itu sampai mencuri dengar ketika Rasulullah membaca Al-Quran, sampai seperti itu. Dan mereka mengakui bahwa ini nanti suatu saat pasti akan mengguncangkan dunia. Ternyata memang benar, mengguncangkan dunia. Nah, Indonesia kan mengguncangkan dunia persilatan mungkin. Tapi ini bukan, itu mengguncang dunia. Seluruh alam terguncang, seluruh alam mengakui kehebatan Al-Quran. Bahkan suatu saat Al-Quran itu akan dikenal dimanapun juga, di seluruh penjuru dunia ini, baik di kutub yang belum pernah mendengarkan Al-Quran. Itu nanti kebangkitan Islam yang kedua. Insya Allah bahwa Islam akan menaungi dunia lagi. Itu cita-citanya kaum muslimin. Dan berita dari Rasulullah bahwa Islam nanti akan bangkit lagi, Islam nanti akan memimpin dunia lagi sebelum kiamat tiba. Itu suatu hal yang pasti. Kita kan sering mendengar nih Imam Mahdi, Nabi Isa turun ke bumi. Memang benar seperti itu nanti suatu saat. Ketika Imam Mahdi datang, kemudian Nabi Isa turun ke bumi. Manusia makmur, orang Islam makmur, orang Islam memimpin dunia dan mampu nomor itu memberikan rahmat ke seluruh alam. Islam itu termasuk Al-Quran juga akan
Napa niku menghiasi atau mewarnai, bahkan diamalkan dan menyinari seluruh penjuru dunia. Makanya kebangkitan Islam itu ibaratnya seperti matahari yang terbit. Dihalang-halang ono, suatu saat Islam pasti juga akan bangkit di dunia ini kembali. Sebagaimana Rasulullah, para sahabat, dan generasi-generasi Khulafa' Rasyidin Al-Mahdi. Nah itu suatu saat demikian. Nah Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh makhluk sama sekali. Membuat seperti Al-Quran tidak bisa. Walaupun seperti surat yang singkat-singkat sekalipun. Demikian pendapat Ar-Razi dari Al-Mubarid dan Al-Qurtubi, Al-Farra. Kemudian dibenarkan oleh Az-Zamakhsyari dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah yang sering kita dengarkan, yang kita tahu Ibnu Taimiyah. Al-Zamakhsyari berkata, dan sengaja semua huruf-huruf itu tidak dijadikan satu, tetapi diulang dalam beberapa surat supaya lebih kuat dan hebat tantangannya. Juga ada kalanya hanya satu huruf atau dua huruf, tiga huruf, empat huruf, dan lima huruf. Sebagaimana kebiasaan susunan kata-kata dalam bahasa Arab seperti nun, kha, mim, alif lam mim, shad, kaf, ha, ya, ain, shad. Ini dia. Ya, tapi panjang-panjang. Kaf, ha, ya, ain, shad, atau ain, sin, qaf. Ini panjang-panjang. 2,5 alif. Nah, nanti bisa dilihat di Al-Quran nih. Nah, itu jelasipun, panjangipun, dan lain sebagainya. Biasanya rata-rata 2,5 alif atau 3 alif. Berarti 2,5 alif itu 5 kali ketukan. Iya, 5 kali ketukan. Iya, noten niku. Kalau menurut tajwid, riyen kula ngajar napa tajwid niku biasanya pun niteni bahwa kan wonten tajwid alit niku ya. Tuntunan tajwid kecil yang biasa dipakai di pesantren itu lengkap sekali. Kalau dulu saya beli itu di Pasar Tanjung tahun 90-an. Itu walau alam itu ya. Oh, kata macam-macam. Tajwid ini macam-macam dia. Dia salah sekalipun itu. Nah itu menjelaskan lengkap bahwa panjang pendek dan lain sebagainya, sifat-sifat huruf, termasuk juga apa itu hukum bacaan dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu masalah bacaan Al-Quran saja itu harus hati-hati. Jangan sampai kita keliru dalam membacanya karena mempengaruhi artinya. Selanjutnya pun Ibnu Katsir berkata, karena itu setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf lepas ini, maka langsung menyebut kelebihan, kebesaran, keagungan Al-Quran. Dan ini dapat dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang benar-benar memperhatikan Al-Quran yang tersebut dalam 29 surat. Seperti Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab La Raiba Fihi. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab. Nah, itu napa Ibnu Katsir pendapatipun mekaten. Alif Lam Mim Shad. Kitabun anzalnahu ka mim wal kitab bil mubin. Jadi saya nih tafsir Ibnu Katsir ini tulisannya tulisan Latin, bukan tulisan Arab. Tersebut pas-pasakan.
Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Niku saya iki cetakan napa niku lami masalahipun niki. Tafsir Ibnu Katsir pun cetakan kelima, ya, sampun kelima. Tapi ini lumayan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan alif lam mim, keterangan di Ibnu Katsir itu tadi seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang kedua. Ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata zalikal kitabu dalam Al-Baqarah ayat 2 ini menggunakan kata tunjuk zalika itu. Jadi zalika berarti hadza hadihi zalika tilka akan kata. Kalau hadza ini hadza hadihi ini hadza untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Yang itu maksudnya pun. Nah, mengapa kok menggunakan kata itu? Untuk menunjukkan kedekatan, bukan jarak. Ini untuk menunjukkan kedekatan, bukan jarak. Dengan tujuan untuk meningkatkan status dan keagungan Al-Quran. Kitab Al-Quran ini zalika itu artinya memang itu, tetapi kita mengartikannya itu ada Al-Quran ini. Ini untuk menunjukkan kedekatan, bukan jarak, dengan tujuan meningkatkan status dan keagungan Al-Quran, agungnya Al-Quran. Penggunaan kata tunjuk jauh ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kedudukan tinggi. Menggunakan kata tunjuk jauh. Hadza dzalika hadihi tilka. Seharusnya kan hadzal kitabu bukan begitu, tapi bukan zalikal kitabu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kedudukan tinggi, di mana orang yang berakal sehat tidak akan ragu kebenarannya sebagai wahyu Allah yang mulia. Itu nak akal sehat, kecuali akalnya bukan sehat. Berarti orang-orang kafir itu akalnya bukan sehat. Orang-orang musyrik demikian pula akalnya tidak sehat. Karena tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Tidak bisa istilahnya pun nampi kebenaran Al-Quran, bahkan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kitab yang jelas, boten wonten keraguan di dalamnya sama sekali. Makanya pentingnya belajar ngaji niku makaten. Sing ngerti napa niku saiki bahasa Arab ngoten pun benten napa niku maos Al-Quran kali hadis niku saged membedakan. Disodori iki Al-Quran hadis mesti wacanane ngoten pun krasa. Iki Al-Quran iki duduk hadis, nek hadis kan ngene iki. Seperti ucapan orang Arab, perkataan orang Arab. Itu bisa dibedakan kalau nopon itu belajar bahasa Arab meskipun sedikit mawon saged bedakan. Itu kelebihan Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, itu benar-benar sudah gak loading pikirannya itu, atau istilahnya akalnya itu gak mengikuti fitrahnya, otak akalnya itu miring aslinya ngoten. Kasarannya ngoten. Boten berakal sehat sama sekali. Karena orang yang berakal sehat pasti tidak ragu-ragu menerima terhadap kebenaran Al-Quran, wahyu Allah yang mulia. Dan ini penjelasan mengapa kok menggunakan kata tunjuk jauh.
Yang pertama tadi adalah menunjukkan ketinggian derajat. Penggunaan dalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat adalah gaya bahasa Arab untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu yang sedang dibicarakan. Kata tunjuk jauh, kok nunjuk nih suatu hal yang dekat, berarti itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu yang sedang dibicarakan. Itu wong Arab ngertos sedanten. Kenapa kok gunanya dalika? Berarti memang benar-benar agung Al-Quran itu. Orang gemen-gemen, nek wong Jawa ngomong ngoten. Luar biasa. Demikian pula itu menunjukkan pada keseluruhan Al-Quran. Kata ini menunjukkan pada Al-Quran secara keseluruhan yang diwahyukan sebagai kitab suci yang tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Boten wonten keraguan sama sekali. Secara keseluruhan itu boten meragukan belas Al-Quran itu. Baik sing ngerti ataupun tidak ngerti itu tidak ada keraguan. Baik itu ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat mutasyabihat, itu tidak ada keraguan sama sekali. Bagi orang-orang yang beriman bahwa misalnya nggak ngerti, bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat misalnya, ya sami'na wa ata'na kemawon. Niku sahabat niku ngerti apa ora nggih nampa Al-Quran secara total. Kalau tafsirnya, takwilnya itu dikembalikan kepada Allah, nrimo mawon, mboten usah ditakwil-takwili. Kados to niku mau alif lam niku mau. Itu kan Abu Bakar, Umar niki nggih, para sahabat itu kan membalikan napa niku takwilnya, tafsirnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud itu mengembalikan semuanya tafsirnya itu kepada Allah berkaitan dengan alif lam mim. Ya, termasuk penggunaan zalika kalau wau niki menghubungkan dengan janji Allah. Bisa juga diartikan sebagai isyarat bahwa kitab ini adalah telah Allah janjikan kepada para rasulnya sebelumnya yang tidak akan hilang atau usang. Dijanjikan kepada rasulnya ingkang boten ilang atau usang, meskipun orang-orang membakar, melecehkan Al-Quran, enek sing ngidep-ngidep, enek sing ngebom, tapi Allah pasti tetap menjaganya. Al-Quran itu pasti tetap ada hingga hari kiamat nanti. Ketika kiamat tiba, mushaf Al-Quran itu tinggal lembaran-lembaran putih, tulisannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah untuk mengangkat tulisan-tulisan Al-Quran, tinggal lembaran-lembaran putih kemau. Nah pada saat itulah, pada hari kiamat itu, orang sudah nggak ada yang membaca Al-Quran, sudah nggak ada yang beribadah kepada Allah. Akhirnya dikubur dunia menikah. Karena orang yang membaca Al-Quran, orang yang beribadah kepada Allah, itulah sebenarnya itu cagake donya niku nggih niku. Cagake donya itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal solih di atas dunia ini. Kalau nggak ada, kiamat sudah.
Makanya itu sebelum kiamat, orang-orang beriman meskipun memiliki iman sebiji zarah, dia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dadosipun yang tinggal adalah orang-orang yang terjelek, yang jelek, yang menyaksikan datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjumpainya dan kita kundur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala saderengipun kiamat tiba. Harapan kita makatan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki janji Allah makaten bahwa Allah berjanji Al-Qur'an itu tidak akan hilang atau usang sampai nanti hari kiamat. Juga dijanjikan memang diturunkan pada para nabi, pada rasulnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pun juga penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya itu ketika sahabat masih menggunakan misalnya itu Taurat ditegur oleh Rasulullah. Ketika masanya Rasulullah hingga nggak menggunakan kitab yang dulu, Injil juga sudah nggak terpakai. Lawan itu Taurat di semikian pula itu berlaku pada masa umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Injil pun juga demikian pada masa Nabi Isa. Sekarang kok enek Injil berarti nih menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada Al-Quran, Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Pramilo, seorang penginjil yang baik adalah seorang yang mengikuti Al-Quran. Ngoten kan dawuhipun mu'alafan ngoten. Saya itu seorang penginjil yang baik, makanya saya mengikuti Al-Quran. Ketika mereka sudah sadar tentang kebenaran Islam, sebelumnya terombang-ambing dalam kebingungan, kemudian menemukan kebenaran, mereka berujar demikian. Nah, termasuk juga zalika tadi, niki menggunakan kata tunjuk jauh. Mengapa kok demikian? Menunjukkan proses pewahyuan. Ada juga penafsiran bahwa zalika merujuk pada proses pewahyuan yang sedang berlangsung, yang pada saat itu masih jauh, belum sempurna turun, dereng sampurno, sehingga wajar menggunakan kata tunjuk jauh untuk menggambarkan jarak yang masih ada. Nyata pendapat-pendapat mengenai mengapa kok menggunakan zalika, bukan hadza. Hati malah perempuan itu hati mau anas. Kalau hadza muzakkar. Jauhnya zalika, hadza zalika, hadihi tilka. Ngoten. Lah itu pendapatnya demikian berkaitan dengan zalika. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tiada mengandung keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fihi, tiada keraguan. Fihi, di dalamnya, di dalam Al-Quran. Wonten Al-Quran itu boten wonten keraguanipun sama sekali. La raiba fihi berarti tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan bagian dari Al-Quran ini. Surat Al-Baqarah ayat 2 menegaskan bahwa Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai kitab suci petunjuk dari Allah. Secara tata bahasa, la adalah partikel negasi.
Partikel negasi itu meniadakan la ikraha fiddin. Niku tiada paksaan dalam beragama. La raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Negasi atau meniadakan, gak enek ragu-ragu blas di jerone Al-Quran. Raiba berarti keraguan, dan fihi adalah gabungan dari fi di dalam dan hi nya. Nyanya nopo refers to, merujuk kepada Al-Quran tadi. Ya, arujuk ilal Quran. Makatan. Merujuk kepada Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki frasa ini menekankan bahwa kitab suci ini bebas dari keraguan-raguan dan ketidakpastian. Kitab sing mengandung kepastian, keyakinan, gak enek keraguan-raguan, tidak ada istilahnya ketidakpastian, mesti pasti nih. Itu Al-Quran. Wong nek ragu-ragu ini kan ibaratnya nyata ya. Nopo kalau mau nyebrang jalan ragu-ragu, kadang maju mundur. Sami kalian misalnya pun tiang engkang nopo tarung atau sabung ngoten nggih. Nek ragu-ragu kan ketinggal. Ungkat arep nyerang orang, mundur orang, maju mundur kena akhirnya. Nah, ragu-ragu yang biasanya pun malah merugikan. Iya, tidak, motor. Pancen gak enak dadi wong ragu-ragu. Tiang-tiang kafir itu aslinya pun tiang-tiang yang ragu-ragu, yang bingung. Bener orang, gogekan seperti itu. Itu orang kafir, adalah orang yang ragu-ragu. Tapi dari keraguan itu dimantep-mantep nih, membela suatu hal yang salah. Kalau misalnya saja suatu kesalahan, kok dicekoi terus, itu nanti bisa menjadi suatu kebenaran. Pasti seperti itu. Suatu kedoliman dicekoi terus, dijadikan suatu kebenaran, akhirnya dijustifikasi sebagai kebenaran. Merasa nyaman dengan kedoliman itu, pasti seperti itu. Demikian pula suatu kekafiran, kafir syirik itu kan kedoliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kedoliman yang paling besar, yang paling agung, gede banget. Lawannya dolim itu keadilan. Keadilan yang tertinggi itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Itu adalah keadilan yang tertinggi. Lawannya pun syirik. Itu. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Semuanya suatu kepastian, suatu yang tidak meragukan, mesti bener. Nah, itu niki wonten tata bahasa Arabipun salah setunggalipun inggih menika partikel negasi atau partikel penolakan. Roib kata benda yang berarti keraguan. Roib niku isim kata benda yang berarti keraguan atau syak. Fihi gabungan dari preposisi fi. Ini harfu jarin yang artinya di dalam, dan kata ganti hi yang artinya nya kalau wow. Jadi fihi berarti di dalamnya. Jadi secara bahasa Arab pun mekatan, secara global pun betul, secara detail banget. Mangke berkaitan dengan hudan. Nah, kok gunanya hudan?
itu salah setunggalipun yang mereka sebenarnya petunjuk li, karena ada linya itu nanti maka akan menjadi hudan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita akhiri kajian kita wonten dalu menika kelawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.